Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Zaka Bagus dari Metode Hayati Indonesia. Baik, Bapak Ibu, ini adalah video pertama kita terkait materi kurikulum Metode Hayati Indonesia. Pada kesempatan pertama ini, kita akan mulai dari strategi intensifikasi, yaitu pengenalan SOP Nasional Presisi, Sistem Kerja Pertanian Modern berbasis Metode Hayati Indonesia. Baik, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pupuk dan tenaga kerja? Padahal ada cara agar pertanian bisa lebih terukur dan hasilnya lebih stabil. Inilah yang akan kita bahas. Metode Hayati Indonesia telah mengembangkan sistem yang disebut SOP Nasional Presisi. Sistem ini bukan sekedar teori, melainkan panduan kerja nyata yang bisa diterapkan oleh petani pemula hingga pelaku usaha tani skala besar. Dengan SOP ini, setiap langkah usaha tani menjadi lebih jelas, mulai dari hari tanam, jadwal aplikasi, hingga cara memantau hasil. Dan ini tidak lagi bergantung pada coba-coba, tetapi berdasarkan sistem yang terstruktur. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa SOP Nasional Presisi ini sangat dibutuhkan oleh hampir semua petani di Indonesia. Kalau kita perhatikan, banyak petani di Indonesia masih mengandalkan cara lama. Mereka menanam dengan teknik yang diwariskan turun-temurun atau sekedar meniru apa yang dilakukan oleh tetangga. Seringkali berhasil, tetapi tidak jarang juga gagal. Masalahnya, kondisi pertanian sekarang ini jauh lebih menantang. Harga pupuk terus naik, penyakit tanaman semakin kompleks, cuaca tidak tentu, dan tenaga kerja semakin sulit didapat. Dengan kondisi seperti ini, pendekatan tradisional saja ya jelas tidak cukup. Nah, disinilah SOP Nasional Presisi berperan. Sistem ini dirancang agar petani tidak lagi bergantung pada perkiraan atau coba-coba, melainkan bekerja berdasarkan data, pengalaman lapangan, dan panduan terstruktur yang bisa diikuti dari hari ke hari. Bayangkan, kalau kita bertani tanpa SOP, itu seperti berlayar tanpa peta. Kita mungkin sampai tujuan, tetapi jalannya tidak jelas, beresiko, dan sering merugikan. Dengan SOP, setiap langkah kita aman karena sudah ada petanya. Nah, setelah memahami latar belakangnya, mari kita lihat apa tujuan utama dari materi ini dan manfaat apa yang bisa diperoleh oleh Bapak Ibu. Seringkali sudah bekerja keras tapi tetap bingung kenapa hasilnya belum sesuai harapan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya sistem yang jelas sebagai pegangan. Materi ini dibuat agar Bapak Ibu memahami bagaimana sistem kerja SOP Nasional Presisi MHI ini berjalan, mulai dari input data, jadwal harian berbasis umur tanaman, sampai cara evaluasi hasilnya. Manfaat praktis mempelajari ini pastinya satu, peserta memiliki mindset baru. Bertani bukan sekedar menambah pupuk atau lahan, tetapi mengubah cara kerja menjadi lebih terukur. Kedua, peserta lebih siap saat menerima SOP masing-masing karena sudah tahu struktur dan alurnya. Ketiga, peserta terbiasa dengan sistem monitoring sehingga setiap langkah bisa dikontrol, bukan hanya menunggu hasil panen. Oke, kita contoh ringan. Misalnya, kalau biasanya kita hanya tahu kapan panen, dengan SOP ini kita tahu kapan harus dilakukan setiap minggunya, bahkan setiap harinya dari awal tanam hingga panen. Kalau begitu, bagaimana sebenarnya alur utama dari SOP presisi ini? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Oke, kita mulai apa saja 5 langkah sistem kerja SOP presisi tersebut. Pertama, dimulai dari input data awal. Banyak petani bertanya, bagaimana sebenarnya SOP ini disusun? Apakah hanya sekedar buku panduan atau benar-benar sistem kerja yang bisa diikuti? SOP MHI tidak muncul begitu saja. Ia disusun melalui 5 langkah yang jelas, mulai dari data awal sampai pendampingan di lapangan. Seperti membangun rumah, harus ada pondasi, dinding, atap, dan pengawasan. 5 langkah sistem kerja SOP presisi. Kita mulai dari input data awal. Semua dimulai dari data manual produksi. Apa komoditasnya, berapa luas lahannya, varietas apa yang dipakai, hingga sumber air dan tenaga kerja. Yang kedua, validasi. Data tidak langsung dipakai, tapi diverifikasi dahulu. Kalau ada yang tidak logis, akan diklarifikasi. Tujuannya supaya SOP benar-benar sesuai kondisi. Ketiga, penyusunan SOP modular. Setelah valid, sistem menyusun SOP lengkap, mulai dari pengolahan lahan, pemupukan, strategi hama penyakit, hingga panen. Yang keempat, jadwal harian berbasis HST. Inilah keunggulannya. Petani tidak bingung lagi karena setiap hari ada panduan apa yang harus dilakukan, bahan apa yang dipakai, dosisnya berapa, dan tujuannya apa. Yang kelima, pendampingan dan monitoring. SOP tidak berhenti di kertas. Ada pendampingan melalui WhatsApp dan dashboard digital, sehingga jika ada kendala bisa langsung dikoreksi. Kalau diibarat
SOP ini seperti GPS untuk usaha tani. Tanpa GPS, ya bisa nyasar. Dengan SOP, setiap langkah ada arahnya. Nah, supaya lebih jelas, kita juga perlu mengenal beberapa istilah kunci yang akan sering ditemui dan akan sering muncul dalam SOP MHI presisi ini. Mari kita bahas di slide berikutnya. Banyak peserta yang baru pertama kali membaca SOP langsung bingung dengan istilah-istilah teknis. Supaya tidak salah paham, mari kita pahami 4 istilah kunci yang selalu dipakai. Pertama, T0 atau hari tanam. T0 artinya hari dimulainya SOP. Biasanya saat tanam, semua jadwal aplikasi dihitung dari titik ini. Misalnya T0 tanggal 1 Agustus, maka HST7 jatuh pada 8 Agustus. Yang kedua, HST atau hari setelah tanam. Ini cara kita menghitung umur tanaman. Jadi jadwal tidak memakai kalender biasa, tetapi berdasarkan umur tanaman. Dengan begitu, program tidak inkonsistensi, tetap sinkron meski ada penundaan tanam. Yang ketiga, modular. SOP disusun per bab, bukan satu paket kaku. Kalau ada perubahan di pupuk, cukup revisi bab pemupukan. Jadi lebih fleksibel dan mudah diupdate. Yang keempat, nah ini, leap target. Ini istilah ketika target panen kita pasang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Contoh, cabai biasanya 0,6 kilo per pohon. Dengan sistem ini bisa diarahkan ke 1,2 hingga 1,5 kilo per pohon. Begitu seterusnya. Kalau istilah ini diibaratkan T0 dan HST itu seperti jam dan tanggal di kalender. Modular itu seperti bab di buku. Sedangkan leap target itu tujuannya ambisius yang kita arahkan dengan strategi khusus. Nah, setelah kenal istilahnya, pertanyaannya, apa saja yang harus diisi oleh peserta saat membuat SOP dan kesalahan apa yang sebaiknya dihindari? Itu yang akan kita lihat di slide berikutnya. Seringkali kegagalan bukan terjadi karena SOP yang salah, tetapi karena data awal yang diberikan tidak lengkap atau bahkan keliru. Ingat, kualitas SOP bergantung pada kualitas data yang Bapak Ibu isi. Kita mulai dari komoditas dan varietas. Ini harus jelas. Misalnya cabai TM999 atau padi Inpari 32. Karena beda varietas, beda juga jadwal dan dosisnya. Yang kedua, sistem tanam. Apakah pakai bedengan plastik, tabela, atau jajar legowo, misalnya pada padi atau hortikultura. Sistem ini menentukan strategi irigasi, pemupukan hingga proteksi hama. Yang ketiga, sumber air dan tenaga kerja. Sumur, irigasi teknis, atau tada hujan. Lalu apakah dikerjakan keluarga, mandor, atau buruh harian? Semua ini mempengaruhi rencana kerja. Yang keempat, pupuk dasar dan alat semprot. Apakah pupuk kandang sudah tersedia, dolomit ada atau belum, dan sprayer yang digunakan manual atau bermesin? Ini juga akan menentukan metode aplikasi di lapangan. Yang harus dihindari, data tidak konsisten. Contoh, menulis lahan tada hujan, tetapi target hasil tinggi, seperti sawah teknis, tidak sinkron. Yang kedua, target terlalu tinggi tanpa input siap. Ingin panen 10 ton, tapi pupuk dan agen hayati tidak tersedia. Hasil akhirnya pasti jauh dari target. Yang ketiga, tidak melapor kendala. Nah ini, SOP bukan dokumen kaku. Kalau ada masalah di lapangan, harus dilaporkan agar bisa dikoreksi dan juga dievaluasi. Sistem ini fleksibel, tapi perlu komunikasi dua arah. Selanjutnya, terkait masalah studi kasus. Pertanyaan sederhananya, kenapa banyak petani cabai hanya berhenti di 0,5 kilo per pohon, padahal sebenarnya bisa mencapai 1,5 kilo. Jawabannya ada pada cara kerja yang digunakan. Di Jember, ada petani binaan MHI dengan lahan 800 meter persegi. Beliau menanam varietas TM999 dari Panah Merah ya, dengan target ambisius 1,5 kilo pohon. Sebelum ikut program, usahanya sering gagal karena serangan layu bakteri Pseudomonas. Jadwal pemupukan tidak teratur dan proteksi hama seadanya. Solusi dari SOP MHI, SOP memperbaiki pondasi sejak awal. Tanah diberi dolomit, SP36, dan pupuk kandang fermentasi. Berikutnya, agen hayati diaplikasikan sejak HST 0 dengan rotasi 5 hari sekali. Berikutnya, pemupukan susulan dibuat rutin setiap minggu dengan kombinasi pupuk makro, mikro, dan POC. Selanjutnya, strategi pengendalian OPT dirancang berdasarkan rotasi irak dan frak, bukan sekedar menebak. Hasilnya nyata. Panen perdana mencapai 1,45 hingga 1,6 kilo per pohon. Dan yang menarik, semua pekerjaan masih bisa ditangani tanpa tambahan
tenaga kerja dari luar karena jadwalnya sudah jelas dan terstruktur. Kalau dulu seperti bermain bola tanpa strategi, asal main, asal serang, hasilnya sering kalah. Dengan SOP, semua ada skema permainannya sehingga hasil bisa konsisten. Ini contoh dari hortikultur. Sekarang mari kita lihat contoh dari tanaman pangan utama, yaitu padi sawah yang juga berhasil ditingkatkan dengan pendekatan SOP presisi. Oke, kita di slide berikutnya yaitu studi kasus padi Inpari 32. Banyak petani padi merasa sudah memberi pupuk berlebih, tapi hasil panennya tetap di angka 5 hingga 6 ton per hektar. Pertanyaannya, bagaimana bisa naik ke 9 atau bahkan 10 ton? Di Bone, Sulawesi Selatan, ada petani binaan MHI dengan lahan sekitar 1.200 meter persegi. Varietas yang digunakan Inpari 32, sistem jajar legowo 2:1. Kondisi awalnya sulit, drainase buruk, pemupukan tidak terukur, dan hampir setiap musim terkena tungro. Solusi SOP MHI, yang pertama, sejak 7 HST, lahan diberi POC dan asam amino untuk memperkuat figur tanaman. Berikutnya, mikrobahayati seperti Trichoderma dan Azospirillum diaplikasikan terjadwal. Selanjutnya, pemupukan dibagi per fase, bukan sekaligus, sehingga penyerapan lebih optimal. Yang keempat, proteksi hama disusun dengan rotasi bahan aktif seperti irak sehingga serangan tungro bisa ditekan. Yang terakhir, drainase diperbaiki dengan parit kecil dan sistem AWD supaya akar tetap sehat. Akhirnya, hasil nyata, panennya mencapai 9,8 ton per hektar, hampir 2 kali lipat dibanding kondisi awal. Yang lebih penting, biaya pupuk justru turun 18% karena dosis sesuai kebutuhan. Ibaratnya seperti mengatur pola makan atlet. Kalau makan tidak teratur, meski banyak, hasilnya tetap tidak maksimal. Tapi dengan jadwal terukur, performa bisa naik signifikan. Nah, setelah melihat dua contoh nyata, cabai dan padi, sekarang kita cek bersama apakah lahan Bapak Ibu sudah siap untuk disusun SOP presisi. Kita lihat checklist berikut. Baik, kita lanjut di slide apakah lahan Anda siap disusun SOP. Sebelum masuk ke penyusunan SOP, ada pertanyaan penting yang harus dijawab. Apakah lahan Bapak Ibu sudah siap? Karena SOP hanya akan efektif jika fondasi awalnya jelas. Checklist ini membantu kita menilai kesiapan usaha tani secara cepat dan tepat pastinya. Tidak harus semua sempurna, tapi semakin banyak poin yang terpenuhi, semakin presisi SOP yang bisa disusun. Pertama, dimulai dari komoditas dan varietas yang jelas. Apakah sudah tahu akan menanam cabai TM999 misalnya Inpari 32 atau jagung hibrida? Karena beda varietas, beda pula kebutuhan input dan jadwalnya. Yang berikutnya, sistem tanam dan sumber air, bedengan plastik, tabela atau jajar legowo, air dari sumur, irigasi teknis atau tada hujan. Ini mempengaruhi strategi pemupukan dan juga proteksi. Yang ketiga, contoh tenaga kerja dan pupuk dasar. Apakah tersedia tenaga bantu di lapang, di lahan, di kandang, terus pupuk kandang dan dolomitnya sudah siap? Semua ini wajib dicatat. Berikutnya, riwayat penyakit dan target hasil. Misal pernah terkena layu bakteri, tungro atau OPT lainnya, dan apakah target panen sudah jelas, misalnya apakah 9 ton untuk padi atau 1,5 kilo untuk cabai per pohon dan seterusnya. Yang kelima, sistem khusus organik atau tumpang sari. Misalnya kalau ada permintaan khusus seperti organik penuh atau tumpang sari, itu harus disebutkan sejak awal. Checklist ini ibarat pemeriksaan kesehatan sebelum operasi. Dokter tidak bisa bekerja tanpa data dasar pasien. Begitu juga dengan SOP, data awal harus jelas. Kalau checklist ini sudah terpenuhi, langkah berikutnya adalah bagaimana kita memantau progres di lapangan. Mari kita lihat contoh sistem monitoring mingguan. Oke, di slide ini contoh evaluasi mingguan di lapangan ya. Seringkali kita baru sadar ada masalah ketika panen sudah dekat, daun menguning, buah kecil atau serangan penyakit sudah parah. Padahal semua itu bisa dideteksi sejak awal dengan monitoring yang sederhana. SOP MHI menekankan pentingnya evaluasi mingguan, bukan hanya untuk mencatat tetapi juga untuk mengukur apakah pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai jadwal dan tujuan. Contoh dari tabel ini, misalnya minggu ke-1 HST 0 sampai 7 tertulis target aplikasi agen hayati di awal. Kalau hujan semprot bisa ditunda atau tertunda, solusinya geser ke hari berikutnya dengan dosis yang telah disesuaikan. Minggu kedua HST 8 sampai 14 target pemupukan susulan ke-1. Kalau berhasil 100%, tandai selesai. Jika tidak, catat alasannya. Nah, dengan pola ini setiap minggu kita bisa melihat targetnya apa, realisasinya bagaimana, kendalanya apa, dan apa solusi yang dilakukan. Monitoring ini
seperti laporan mingguan di perusahaan. Kalau progresnya tidak dicatat, manajer tidak tahu masalahnya di mana. Dengan tabel sederhana, kita bisa bertindak cepat sebelum terlambat. Dengan monitoring, petani tidak hanya bertanya kenapa hasil panen jelek, tapi bisa menunjukkan data minggu mana yang meleset dan apa yang perlu diperbaiki musim berikutnya. Supaya lebih mudah, mari kita lihat 5 indikator sederhana yang bisa digunakan untuk menilai progres usaha tani secara mandiri. Oke, ini 5 indikator utama, Bapak Ibu. Bagaimana cara sederhana menilai apakah usaha tani kita berjalan sesuai SOP atau tidak? Sebenarnya cukup dengan 5 indikator ini. Petani sudah bisa memantau progresnya tanpa ribet. Pertama, kepatuhan terhadap jadwal HST. Apakah penyemprotan, pemupukan, dan perlakuan lain sudah dilakukan sesuai hari yang ditentukan? Kalau sering terlambat, hasil pasti terpengaruh. Yang kedua, pertumbuhan tanaman. Tinggi batang, jumlah anakan, dan warna daun adalah tanda utama. Kalau ada penyimpangan, itu sinyal yang ada untuk harus diperbaiki. Yang ketiga, status hama dan penyakit. Adakah serangan di lapangan? Semakin cepat dideteksi, semakin mudah dikendalikan. Yang keempat, penggunaan input sesuai SOP. Apakah pupuk, pestisida, atau agen hayati digunakan sesuai dosis dan jadwal? Jangan asal ganti atau kurangi karena bisa mengacaukan sistem. Nah, yang kelima, kesiapan panen. Apakah umur dan bobot tanaman sudah sesuai target? Kalau terlambat panen atau bobot jauh di bawah target, berarti ada tahapan yang terlewat. Nah, ini tips aplikasi nyata. Tandai HST di kalender agar tidak lupa. Yang kedua, ambil foto tanaman setiap minggu dari sudut yang sama untuk melihat progres. Yang ketiga, laporkan kendala melalui WA jika ikut pendampingan. Nah, maksudnya pendampingan jika sudah pendampingan intensif pasti ya laporannya via WA. Yang keempat, simpan nota pembelian input untuk evaluasi biaya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekarang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan SOP dan pendampingan langsung seperti yang tadi kita bahas? Metode Hayati Indonesia menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi MHI. Di sini Bapak Ibu bisa memperoleh SOP lengkap, jadwal harian berbasis HST, serta arahan langsung saat menghadapi kendala di lapangan. Dengan pendampingan, usaha tani Bapak Ibu tidak lagi berjalan sendiri. Ada tim yang siap memantau progres, mengoreksi jika ada deviasi atau penyimpangan, dan memastikan target tetap tercapai. Untuk informasi lengkap mengenai layanan ini, silakan cek tautan di deskripsi video. Di sana, Bapak Ibu bisa langsung mempelajari program yang paling sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta tulis pertanyaan atau pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Dengan begitu, kita bisa belajar bersama dan tim MHI bisa mendampingi lebih banyak petani di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaka Bagus, bertemu kembali di materi berikutnya.